Selamat sore Pak Prabu, Selamat apa sore, kabar? Coach. Baik, Coach. Apa Ya, kabar nih ya? Sehat, baik? sehat dan baik-baik. Oke. Nah, Pak Prabu, nanti kita melakukan sesi coaching dan di dalam sesi coaching ini akan saya kurang lebih ya 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, siap, Kurang Bapak. lebih di situ lah, di kurang Ya, lebih seperti itu. Dan saya akan bertanya, jadi teknik coaching itu banyak bertanya nanti, tapi nih. juga mendukung, lalu mencoba kita sama-sama mendapatkan langkah atau sumber daya untuk mencapai tujuan dari Pak Prabu. Ya, Goalnya siap, Pak Bapak. Prabu apa gitu. Nah, nanti dalam sesi coaching juga saya akan memberi tanda kalau misalnya dari obrolan ini kok sepertinya keluar dari tujuan atau Ya, goalnya Pak Prabu, saya akan kasih tanda begini. oke. Ini kayak stop dulu, nanti saya akan konfirmasi apakah ini lebih penting daripada ini, nanti akan saya bandingkan, nanti silakan memilih mana lagi, baru kita jalan lagi, mana yang mengarah ke goalnya. Kurang lebih seperti itu Pak Prabu. Apakah oke buat Pak Prabu? Oke, Bapak. Siap. Oke, baik Pak Prabu. Di dalam sesi coaching ini Pak Prabu, adakah goal yang ingin dicapai, yang kita dapatkan nanti? Kalau saya sih banyak sebenarnya kalau dijelaskan satu-satu kan terlalu banyak, Pak, kalau goal saya. Cuman yang Hmm. paling dekat pada saat ini goal yang saya inginkan adalah saya bisa pintar atau lihai dalam hal komunikasi karena saya menyadari bahwa diri saya sendiri pada saat ini kurang dalam hal komunikasi. Kurang dalam hal komunikasi. Iya, betul. Itu karena ada rasa gitu ya. Iya, Ada rasanya kok saya kurang. Lalu kira-kira apa yang ingin dicapai dengan kurangnya komunikasi itu, Pak Prabu? kalau saya kesetaraan, Pak. Jadi lawan bicara saya mungkin audiensi nanti dia Mm-mm. dapat menerima apa yang saya sampaikan tanpa harus eh, belajar mengerti saya, tapi saya yang mengerti mereka seperti itu. Oh, dalam arti kesetaraan tuh I- bisa mengerti Pak Prabu. Begitu juga Ya, sebaliknya. betul. Gitu. Lebih spesifiknya apa, Pak Prabu? eh saya bisa Mengerti. mencapai, iya, ada tujuan yang sama, Pak, Nah, kalau ada dari saya. tujuan yang sama. Jadi Betul, ada tujuan yang sama. Apakah maksudnya tujuan yang sama tuh pesan yang disampaikan Prabu bisa diterima dengan sama gitu ya? Sama pesan yang dikirim Pak Prabu betul, diterima sama gitu ya? Bukan betul, ada Bapak. perbedaan ini ya? Iya, betul. Oke. Dari hal itu apa yang paling diinginkan sama Pak Prabu? Hmm, Komunikasi seperti apa sih yang menurut Pak Prabu itu yang bisa mengarah ke situ, saya bisa menyampaikan dengan baik, dia bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dengan baik kayak gitu. Kalau saya sih komunikasi dengan pemahaman tujuan yang sama, Pak. Kalau saya, Mm-mm. tujuan dulu yang sama, setelah itu eh apa yang saya sampaikan dia mengerti. Tujuan sebenarnya yang paling pertama tuh apa yang saya sampaikan mereka bisa mengerti. Itu yang pertama, Pak. Paling pertama. Yang paling pertama, Mm-mm. menurut Pak Prabu, mereka bisa mengerti apa yang Iya, disampaikan. betul. Oke, itu yang pertama ya menurut Pak Prabu. Iya, iya. Nah, ada tergambar gitu ciri-cirinya bagaimana dia mengerti gitu. Yang pertama adalah mereka bisa eh, langsung paham apa yang saya sampaikan dan hasilnya sama dengan apa yang saya inginkan, Pak. Seperti Oke, itu. langsung paham gitu ya. Nah, Iya, apakah perlu ada alat bantu, sumber daya lain untuk membuat terjadi persamaan persepsi tadi, sama-sama paham, sama-sama tahu gitu. sebenarnya alat bantunya dari saya, hmm, alat ban kalau dibilang alat bantu mungkin data-data Pak ya. Jadi data yang saya sampaikan apakah sesuai mereka dapat pahami itu mungkin data ya. Alat bantunya Oh, saya data mungkin. ya? Iya, Oke, data. Jadi data. Apakah perlu ada selain data media untuk membantu kedua belah pihak antara Pak Prabu sama tim mungkin yang bisa media digunakan gitu?
mungkin media informasi Pak. Jadi bisa kita Media informasi ya ya. bisa kita ambil satu referensi yang mungkin dia paham juga dan saya memahami. Jadi secara Mm-mm. secara pemahaman kita berdua sama itu lebih dahulu. Secara pemahaman sama. Jadi di sini ada alat bantu sama media ya. Betul. Nah, media yang bisa dipahami sama kedua belah pihak antara Pak Prabowo sama tim itu kurang lebih medianya apa? Kalau kalau sekarang sih Atau mungkin alat bantunya hmm, apa? kalau media media itu saya lebih pahamnya ke media video Pak. Jadi ada video, mungkin saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya ngambil referensi dari suatu video mungkin video YouTube. Oh, Jadi oke. kita memiliki oh kita sama nih gitu jadinya. Oke, baik, Pak Prabowo. Apakah selain video ada bisa menggunakan dalam dalam bentuk form atau tulisan gitu? Bisa. Biasanya kalau memang ini dalam hal formal, Pak, jadi harus ada suatu Hmm. form atau data administrasi yang memang bisa kita Hmm. sampaikan langsung kepada mereka. Dan apakah saat mereka terima secara langsung mereka bisa memahami, mengerti, dan mengetahui? Nah, itu mungkinnya kurangnya dari saya. Terkadang memang Hmm. satu sisi ada yang bisa langsung paham, mungkin yang orang yang setara dengan saya, maksudnya saya setara dalam hal pemikiran sudah sama, bisa dapat mengerti apa yang saya Hmm. sampaikan. Tetapi saat orang itu tidak. Nah, itulah Hmm. PR dari saya, bagaimana cara saya menjelaskan apa yang saya sampaikan dengan data itu. Jadinya ada komunikasi secara data, ada medianya itu data atau alat bantu semacam administrasi. Jadi untuk tambahannya komunikasi dari saya nanti untuk menjelaskan kembali. Hmm. Hmm. Dan Pak Prabowo ini untuk menyampaikan ke beberapa orang atau cukup dengan satu orang? Sebenarnya goal saya kalau yang saya inginkan tuh untuk semua orang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Cuman memang kita tidak bisa langsung dengan semua orang, tapi yang pertama ke satu orang apakah bisa dulu baru bisa Hmm. dengan orang lain begitu Bapak. Oke, baik Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo mengerti bahwa tidak semua orang akan memahami yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo? Memahami Pak, memahami, Memahami ya? Berarti memahami. ada alat bantu atau media atau tata cara atau metode yang bisa membantu kesepahaman itu, Pak. Kalau metode mungkin ada Pak, metode mungkin metode komunikasi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang dua arah mungkin. Cuman dari Mm-mm. hal itu saya sama sekali belum memahami lebih lanjut untuk hal itu Bapak. Hmm. Komunikasi dua arah ya gitu ya. Iya betul loh Pak. Oke. Komunikasi dua arah, adakah yang ditahu Pak Prabowo kompetensi seperti apa atau ilmu seperti apa yang Pak Prabu tahu? Saya sih hanya mungkin ilmu komunikasi Pak ya, atau mungkin Ilmu komunikasi. public speaking mungkin akan membantu. Oke, baik Pak Prabu. Artinya apakah goalnya saat ini adalah Pak Prabu memiliki kompetensi public speaking begitu? Mm-mm, betul betul Bapak. Karena dengan kesadaran betul bahwa dengan kalau kemampuan public speakingnya oke, akhirnya jadi mudah dipahami, Betul betul. gitu ya. Iya betul. Karena oke, artinya saat coaching hari ini adalah public speaking gitu ya, punya Betul. keterampilan, kualifikasi dan kompetensi di dalam berkomunikasi Komunikasi. yang komunikasi ya dalam hal ini public speaking ya. Oke, baik. Jadi goalnya adalah public speaking. Apakah itu udah oke kalau misalnya tujuannya itu? Oke Pak, sangat Oke oke ya, itu oke. sebenarnya itu sebenarnya Oh yang itu ya. saya inginkan dari dulu karena saya merasa Oh komunikasi saya iya. kurang itu jadinya. Oke, 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 Betul oke, betul. public speaking. Oke. Nah, dari public speaking ini, Pak Prabu, itu kan muncul karena kegelisahan. Ternyata tidak semua orang juga memahami. Ternyata dari obrolan kita, jangan-jangan kita juga belum belum paham akan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nih, Dan Pak Prabu akhirnya bisa melihat bahwa public speaking ini menjadi sangat penting. Apakah begitu, Pak? betul. Oh, oke. Ada gambaran tentang public speaking, bagaimana cara Pak Prabu mendapatkan informasi atau belajar? Mungkin yang kemarin, mungkin yang akan saya lakukan mungkin Pak, karena saya sudah tahu sekarang saya kurangnya di public speaking, mungkin saya bisa nonton YouTube Pak. Jadi ada beberapa Oh, referensi-referensi oke. bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan lebih lancar, dapat melakukan komunikasi dua arah. Itu yang paling penting Oh, sebenarnya. oke. Jadi dari YouTube,
Itu bisa jadi salah satu ya. Ya, Selain dari betul. itu, apalagi Pak Prabu? Karena saya tipe orang yang suka suka belajar dalam artian bukan belajar dalam hal buku Pak ya. Jadi Oh, saya suka bukan buku. ya Oke, karena saya belajar itu kan kita konsepnya adalah buku. Ya, saya tipe oke, orang yang oke, tidak oke. suka melihat buku. Jadi mungkin bisa belajar dari orang lain. Jadi orang lain bagaimana orang lain itu bersikap. Mungkin saya bisa mencontoh yang mana itu bagus akan saya terima. Mungkin yang tidak menurut saya tidak cocok nih itu yang akan saya menjadikan referensi saja. Jadi oh itu Ya. nggak cocok, mungkin bagusnya akan seperti ini sih. Mungkin kalau ini dirubah sedikit, bagusnya Oh, seperti ini, seperti itu. jadi melihat ada figur gitu ya, Iya, yang untuk betul, model, untuk betul. dicontoh gitu, jadi Ya, modeling gitu ya. ya. Jadi ada role Jadi model. jangan cari role model. Baik. Selain role model dari figur di sekitar Pak Prabu, ada apa lagi yang bisa untuk improve kemampuan berpublic speaking saat ini? Kalau saya yang paling paling memungkinkan adalah eh, latihan secara langsung, Pak. Jadi memang Latihan. iya, saya harus melakukan itu secara langsung, bukan hanya belajar bagaimana melakukannya, tapi bagaimana jika saya sudah melakukannya, apakah sudah benar atau belum. Jadi seperti itu. Apakah perlu itu ada semacam alat bantu merekam gitu, Pak Prabu? Perlu, Pak. Jadi saya tahu Ya apa kan? bagaimana saya cara cara saya untuk Melihat gitu ya, untuk iya, mengevaluasi gitu ya. ya, sama dengan sekarang kita kok kan komunikasi dua arah, Pak. Jadi saya tahu nih Ya. nanti kalau misalkan ada rekaman, saya tahu oh, saya tadi bicaranya seperti ini, mungkin lebih Oh, bagusnya seperti ini gitu jadinya. iya, iya. Oh, akhirnya bisa belajar juga dari situ ya, dari Betul, rekaman itu ya. betul. Ya, kalau saya pun biasanya misalkan kita ada meeting atau koordinasi pun Mm-mm. saya biasanya merekam, Pak. Merekam bagaimana Mm-mm. komunikasi saya apakah ada yang salah saya saat perkataan, apa ada sesuatu yang bisa saya improve nanti saat meeting selanjutnya seperti itu. Oke, jadi itu menjadi langkah berikutnya gitu ya. Jadi Iya, belajar betul. bisa belajar mandiri dengan cara saat melakukan komunikasi dengan tim atau siapapun itu, jika diizinkan untuk merekam, direkam aja, terus Iya, akhirnya dipelajari lagi hasil rekaman. Karena seperti yang disampaikan Pak Prabu tadi, bahwa ternyata bisa mempelajari dari apa yang sudah terjadi, gitu. betul. Betul, Bukan Pak. bagaimana memulai saja, tapi setelah terjadi itu, gimana ya gitu. Mhm. Apakah seperti itu Pak Prabu? Betul, Bapak. Oke, Betul. sip. Keren, Pak Prabu. Selain itu ada lagi nggak, Pak Prabu? eh Terkait apa ini, Bapak? Terkait Da- mengimprove gitu ya, improve, Kalau meningkatkan kemampuan public speaking selain dari YouTube, terus melihat atau mencari role model, terus Heeh. latihan, lalu Mm-mm. dari saat praktek direkam kayak gitu. Mohon maaf, Pak ya, sebentar. Oke. Oke. Kalau dari yang saya sampaikan tadi, Pak, jadi pertama ada improvisasi dari diri sendiri, yaitu dengan cara saya merekam, saya evaluasi diri sendiri. Mm, Setelah itu ada public ya, figure yang bisa saya jadikan role model dan pada saat itu, atau mungkin saya belajar dengan cara menonton video bagaimana orang melakukan public speaking dan lainnya. Mungkin dari saya hanya tiga itu terlebih dahulu, Pak, karena terlebih eh, dahulu. iya, mungkin hanya tiga itu dulu yang bisa saya sampaikan karena tampaknya belum mendapatkan insight tambahan lagi sih saya. Saya sih baru tiga Belum. hal itu. Ya, betul Bapak. Oke. Nah, di dalam sesi coaching ini mana yang paling bisa dilakukan lebih awal? Pal Lebih awal mungkin di role model sih Pak kalau dari saya. Role model ya. Ya, role model satu, setelah itu improvisasi diri sendiri dari dekan rekaman. Mungkin Mhm. rekaman sih Pak Mhm. jadinya. Karena rekaman kan saya bisa lihat langsung sekarang nih. Jadinya seperti apa. Kalau role model Oke. mungkin saya harus melihat orang lain seperti apa terlebih dahulu gitu. Oh, baik. Apakah nanti rekamannya ini juga jadi model Betul, belajar yang bagus gitu pasti, ya? pasti Bapak. Jadi saya tahu, oh, Oke. pada saat ini saya ada salah nih. Harusnya saya seperti ini, atau seperti apa. Oh, artinya setelah kita dalam sesi coaching terus rekaman itu ini sudah terjadi rekaman, tentu Iya, itu menjadi action plan untuk mulai mempelajari ya. Itu action betul, pertama kali ya, pertama kali betul langsung Bapak. mempelajari. Jadi setelah sesi coaching ini sudah bisa ada yang dilakukan gitu untuk ngimprove kemampuan berkomunikasi dalam hal ini public speaking gitu ya. Iya, betul Bapak. Oke, keren. Dan apakah setelah itu apa lagi yang akan dilakukan? Sudah tergambar ya. Oh, dari Ya, rekaman ini belajar lagi itu apa lagi ya langkah berikutnya ya untuk ngimprove eh, lagi. mungkin yang nomor dua Pak. Jadi saya
Saya punya idealis sendiri nanti jadinya karena saya Oh, oke. sudah menonton punya saya, sudah mengimprovisasi punya saya. Setelah itu saya pasti Hmm. adalah eh bukan lagi melaksanakannya sih jadinya. Saya pengen tahu kalau orang lain akan seperti apa itu. Yang kedua saya sampaikan tadi role model, Pak, role model. Oh, role model. Saya punya role model seperti apa sih dia penyampaiannya? Apakah hampir sama dengan saya atau mungkin ada tambahan yang harusnya saya bisa sampaikan nanti? Itu jadinya. Oke, sip. Apakah role modelnya sudah dapat, Pak Prabu? Kalau saat ini dapat Pak satu, itu PM Sudah saya ada ya? sendiri, itu atasan saya sendiri, saya akui sangat pintar dalam hal komunikasi, karena Oh, beliau, jujur poin plusnya beliau yang saya dapatkan sampai saat ini adalah beliau sangat pintar berkomunikasi Pak, negosiasinya oke. pintar, mungkin karena Oke. dengan pengalaman ya, mungkin pengalaman, Ya, habis ya, itu ya. cara beliau mengetahui apa sih orang lain itu seperti apa sih maunya, itu pintarnya beliau menurut saya. Oh, oke, keren, keren. Jadi sudah ada ya? Mm-mm. Oke, sudah ada. Jadi bisa belajarnya, apakah itu bisa diperhatikan dalam tiap hari atau mungkin ada butuh waktu untuk memperhatikannya gitu? Untuk waktu memperhatikan mungkin pada saat beliau ikut serta dalam hal yang penting ya mungkin saat ada klarifikasi progres atau mungkin klarifikasi kerja tambah kurang atau mungkin Hmm. saat meeting mungkin Pak. Hmm, hmm, hmm. Oke. Artinya bisa bisa mempelajari saat melihat role model itu sedang tampil gitu ya. Ya betul loh Pak. Berarti dalam satu minggu berapa kali itu? Kalau Pak Prabu perhatikan. Kalau sebenarnya tidak menentu berapa kali Pak ya, tapi yang kalau Oh, oke. biasanya ada satu hari memang beliau sebagai lead lead dalam hal meeting. Dalam hal lead meeting mungkin saat itulah saya bisa menjadikan beliau role model dan Oh, oke. mempelajarinya pada saat itu gitu. Mempelajarinya saat dalam meeting gitu ya. Iya Belum tentu betul. ya, dalam satu minggu belum tentu. Belum tentu Bapak. Belum tentu Yang ya. tapi yang Oke. dipastikan ada satu hari yang memang bisa saya jadikan pembelajaran. Pembelajaran saya itu. Oke. Lalu yang terkait dengan YouTube yang tadi disampaikan sama Pak Prabu, apakah Mm-mm. ada waktu khusus atau perilaku khusus untuk belajar? Kalau waktu saya tidak pasti nggak menentu Pak. Saya karena kita Oh, oke. kalau waktu saya memang tidak menentu karena untuk belajar dengan YouTube tuh saya perlu mood jadinya Pak. Jadi kalau saya Oh, kayaknya sekarang saya lagi free, kayaknya punya waktu belajar lah gitu jadinya. oke. Karena belum Pak, tentu bisa, mungkin gitu. sambil tidur-tiduran baru bisa lihat gabut. Oh, Istilahnya kan gabut, Pak. oh, Begitu. pas gabut gitu ya. Iya, betul, Oh, betul. oke, saya akan kembali menyampaikan kembali dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabu. Urutannya adalah latihan dengan cara merekam. Mm-mm. Itu bisa Terus dilakukan seperti apa dalam satu minggu atau satu periode waktu itu? mungkin biasanya saya misalkan ad- kalau minggu sekarang sih, minggu-minggu kemarin sih agak banyak kita klarifikasi, Pak. Jadi ada klarifikasi Hmm, PO, klarifikasi klaim itu bisa saya rekam, saya hmm. pelajari kembali. Cuman kalau misalkan waktu pasti memang yang saya nggak bisa pastikan kapan, berapa minggu sekali, seminggu berapa kali itu memang agak susah. Tapi Oh, oke. dalam satu bulan pasti mungkin bisa terjadi sampai 4 sampai 5 kali, Pak. Seperti itu. Dalam satu bulan terjadi. Iya, Yang sebelumnya ya, sebelum sesi iya, coaching ini ya. sebelum sesi Oke, coaching. baik Pak Prabu. Apakah Pak Prabu mulai menyadari bahwa untuk ngimprove itu ada yang namanya waktu khusus gitu ya? Sebenarnya perlu, Pak. Kita perlu waktu Perlu untuk ya, diri kita sendiri. Cuman khusus ya. mungkin karena saya terlalu mikir, aduh capek, saya pengen istirahat Oh, dulu. Jadi waktu memang senggang baru bisa ada waktu untuk diri sendiri. oh, Seharusnya kan memang kita mau menyiapkan waktu untuk diri sendiri seharusnya kan. iya. Itu. Menyiapkan waktu untuk diri sendiri gitu ya. Kalau Betul. misalnya bolehkah digambarkan dalam pikirannya Pak Bayu, Pak Prabu ya, Pak Prabu, bagaimana jika gitu ya? Bagaimana jika saya menyediakan 15 menit saja untuk melihat YouTube gitu yang terkait dengan improve itu dalam satu hari 15 menit. Menurut Pak Prabu kira-kira dampak apa yang Pak Prabu dapat setelah satu minggu dengan 15 menit satu hari itu? Banyak dampak sih Pak sebenarnya. Kalau misalkan saya baru berpikir kan, 15 menit kan tidak lama sebenarnya 15 menit itu. Iya. 15 menit sebenarnya sebentar. Cuman kemarin-kemarin mungkin pemahaman saya, saya capek kerja 15 menit saya gunakan untuk hal lain, misalnya saya bermain HP, misalkan hal lain. Oh Mungkin iya. Iya, pasti iya. seperti itu. Mungkin pada saat bermain HP itu bisa saya gantikan dengan menonton YouTube. Mungkin itu akan bermanfaat ya. Jadinya Wah, ada insight yang keren masuk ke keren. saya mungkin.
Tapi belum tentu saya bilang sekarang saya akan mengerjakannya, tidak, mungkin belum tentu itu Pak. Jadi Belum, mengumpulkan belum. niat, karena Ya, yang paling ya. susah dalam hal mempelajari sesuatu kan adalah niat Pak. Tanpa ada Hmm. niat kita nggak mungkin akan mempelajari sesuatu. Oke, oke, oke. Sekarang kita gambarkan, kita lihat dampak ke depan, dapat hasilnya. Apa yang terjadi? Bayangkan apa yang terjadi Pak oleh Pak Prabu setelah melakukan 15 menit yang katanya me time scrolling-scrolling itu, tapi 15 menit diarahkan YouTube. Dalam hal ini belajar lebih fokus ini public speaking 15 menit aja, lalu berjalan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu. Terbayang nggak kemampuannya Pak Prabu seperti apa? Kurang Dan lebih dampak terbayang. terbayang ya. Dampaknya Terbayang. terbayang ya. Terus dampaknya Terbayang. seperti apa yang dirasakan? Bagaimana respon orang-orang di sekitarnya Pak Prabu Kalau atas yang hasil itu? Kalau dari saya sih lebih sedikit adanya perbedaan pendapat, Pak. Jadi Hmm, saya sudah mempelajari bagaimana sih seharusnya komunikasi dua arah. Jadi saya bisa hmm, menyampaikan secara lebih detail atau mungkin secara hmm, pemahaman yang lebih sama, kesetaraan kita sama. Jadi apa hmm, yang saya inginkan menjadi sesuatu yang dapat dipahami dengan lebih mudah. Jadi suatu pekerjaan dapat dikerjakan lebih lancar dan lebih efisien, Pak. Terutama efektif dan efisien, Pak. Karena dalam satu kali kita melakukan eh, bukan perintah ya, dalam satu kali kita menyampaikan sesuatu, hal itu langsung bisa dimengerti. Jadi waktu yang kita gunakan untuk eh, memberi pemahaman terus-menerus kemarin menjadi lebih efisien. Jadi sekali kita memberitahukan orang langsung mengerti, berarti kan efisiensinya ada di sana, Pak. Ke pemahaman saya. Jadi waktu yang kita seharusnya untuk 3 sampai 4 kali memberikan pelajaran menjadi 1 kali. Halo, Bapak. halo, ketemu lagi Oh, sinyal kurang bagus tadi memang. di lokasi proyek. Ya, saya di lokasi proyek, Bapak. Di lokasi proyek. Sinyalnya yang Ya. kurang bagus di saya atau yang di lokasi proyek ya? Tadi sih Bapak yang lift, Pak. Oh, ini makanya saya Ya, rubah nih ke ini. Oke, oke, baik. ya, Kita lanjutkan tadi kembali apa yang ya. tadi disampaikan oleh Pak. Silakan Pak Raul. Halo, Bapak. Oh ya, agak Halo, putus halo. sedikit. Ya, udah. Iya. Mungkin yang saya dapatkan dengan sudah melakukan hal itu mungkin efisiensi, Pak. Efektif dan Efisiensi efisien. ya. Iya, jadi Mm-mm. sesuatu yang biasanya kita lakukan sampai 2 sampai 3 kali bisa kita lakukan dengan satu kali penjelasan, Bapak. Seperti itu. Di mana Mm-mm. waktu itu kan sangat penting, Pak. Jadi dengan Ya, efisien dan efektifan pemberian penjelasan menjadi pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. gitu ya. Seperti Itu. itu. Selain itu, pandangan orang melihat kemampuannya Pak Prabu yang sudah meningkat itu bagaimana pendapat orang? Hmm, mungkin belum terasa, Pak ya. Mungkin awal-awal Hmm. mungkin kok kok sekarang saya mengerti ya pasti gitu awalnya. Mungkin setelah itu beberapa kali mereka merasa, oh, oh, ada perbedaan nih dengan cara penyampaian. Oh, sekarang dia tahu bagaimana saya sebenarnya kayak gitu jadinya, Pak. Mungkin Ya, akan jadi, menjadi lebih 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 apa ya, lebih eh bukan hormat sih jadinya Pak, lebih lebih apa namanya ya, lebih segan jadinya kalau menurut saya. oke. Dan dengan hasil-hasil positif itu, apakah oke buat Pak Prabu? Eh, oke, tapi masih kurang Pak, saya ingin yang Kurang lebih ya? luasnya, saya ingin yang lebih Lebih luas. luas ya? Iya betul Pak, Seperti apa yang lebih luas itu Pak? dengan yang tadi hanya dengan satu orang menjadi ke semua orang saya bisa seperti itu Pak, karena saya mengambil contoh tadi kan untuk satu orang mungkin. Hmm. Cuman yang lebih luasnya saat saya dengan banyak orang, jadi misalkan ada 100 Hmm. orang, minimal di 90 orang sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Apakah masuk akal dengan belajar 15 menit, sekurang 15 menit 1 hari selama 1 bulan gitu ya? Terus bisa menguasai banyak orang gitu? Tidak, Pak. Menurut ya. Tidak. Kira-kira perlu apa lagi Pak? Latihan, Pak, yang pasti. Dengan Latihan. mempelajari. Ya,
Latihan Ya, ya. Nah, dengan YouTube yang 15 menit satu hari itu latihannya dalam satu hari berapa kali untuk mengimprove yang tadi kebutuhan tadi? ya, kalau latihan mungkin tidak bisa setiap hari Pak ya, karena kita perlu orang yang berbeda-beda pada saat Mm-mm. berbeda-beda untuk hal tersebut kan. Mungkin Mm-mm. yang paling efektif menurut saya di satu hari satu orang harusnya. Satu Di hari hari satu kedua, orang. ya besoknya dengan orang Mm-mm. lain, lagi dengan orang lain. Jadi Mm-mm. banyak hal yang bisa kita pelajari nantinya. Mm-mm. Kurang lebih butuh waktu berapa lama itu, Pak? Kalau saya sendiri, wah, kalau belajar tidak terbatas, nah, Pak. Tidak ada kata Ya, puas untuk belajar kan untuk sebenarnya. mendapatkan hasil seperti itu kurang kurang lebih berapa waktu itu Oh, kalau gambarannya? kalau saya sendiri karena saya tipenya idealis, Pak, mungkin di 3 bulan, Pak, karena saya perlu Tiga menurunkan bulan ya. ego saya sendiri. Karena memahami Oh, orang oke. kan harusnya tanpa mengurangi ego kita, kita menyetarakan Mm-mm. ego. Kalau menurut saya, Oke. Ya. Dari apa yang disampaikan Pak Prabu tadi kan oke ya, jadi ada latihan sendiri, terus menilai sendiri, terus melihat role model dia oke gitu ya, lewat lihat atasan, lalu nonton di YouTube. Adakah akhirnya mulai muncul bahwa sepertinya saya membutuhkan sumber daya lain deh, mungkin ada seseorang. kalau saya baru kepikiran sih, mungkin kalau misalkan ada suatu sesi pembelajaran, Pak. Jadi ada suatu apa namanya ya workshop, mungkin itu mungkin bisa lebih terarah, Oke, terarah jadinya. oke. Gitu. Jadi kalau ada workshop public speaking gitu ya, Betul, betul. Jadi kan gitu lebih ya. terarah. Lebih terarah gitu ya, mungkin lebih Iya, menghemat waktu juga gitu. seharusnya iya sih, Daripada Pak. Kan. berjuang sendiri ternyata di Iya, situ ada iya, mentor gitu, itu iya, betul, role betul, play-nya jelas gitu. Karena betul. pasti sudah teruji itu, apakah itu muncul dalam pikirannya Pak Prabu? Muncul, Pak. Karena kalau kita Iya ya. menggunakan role model orang lain yang belum tentu itu bukan belum tentu ya, belum tentu approve lah bahasanya, belum tentu terbukti dengan orang yang sudah menjadi mentor kan sudah terbukti artinya Pak. Oke. Iya. Jadi sesuatu itu kita tahu, oh Pak, sepertinya itu lebih Keren keren lebih keren keren. benar daripada orang lain sebenarnya. Mungkin seperti Oke. itu. Artinya Pak Prabu membutuhkan orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam hal ini public speaking. Betul. Lalu apabila orang ini membuka kelas itu menjadi minat untuk belajar dari situ ya Pak Prabowo. Oke, Betul baik Pak. Bapak. Kalau gambaran sekarang udah ada pandangan itu belum? Baru kepikiran tadi sih Pak. Jadi Baru mungkin kepikiran tadi. Oke, oke. mungkin Artinya sangat nanti kalau misalnya ada kabar terkait dengan itu, apakah Pak Prabu terbuka? terbuka Pak. Jadi Terbuka ya? terbuka dengan semisal saya ada waktu dan saya bisa meluangkan waktu, Ya. mungkin bisa ikut serta dalam hal itu sih Pak. Nah, bisa Sa- bisa bisa jadi ada banyak metode yang disampaikan oleh seorang expert di bidang public speaking seperti misalnya ya, mungkin secara online, lalu ada offline ataupun hybrid ke dua hal ini dijadikan satu gitu. ya, Nanti kita silakan Pak Prabu mulai mulai baru kepikiran ini akhirnya mulai hmm, mencari-cari gitu ya akhirnya ya. betul, betul Bapak, betul. Oke. Dan tahu cara mencarinya ya tentunya. Iya, Dan Pak Prabu mau untuk melakukannya. mau Pak, sangat terbuka dengan hal itu. Ya, dan jangan-jangan ya, apakah akhirnya dengan berpikirnya jangan-jangan ini hanya dengan menginvestasikan waktu sedikit tapi ke arah yang benar, hasilnya lebih optimal, jangan-jangan. Betul Apakah dengan terlintas dalam pikirannya? terlintas Pak. Jadi Oke, kalau dengan sesi yang sekarang, sesi coachingnya ini, menurut saya lebih terbuka. Jadinya saya tahu nih arah saya ini, arah saya A nih sebenarnya. Tapi dengan ada masukan harusnya A, B, B, C, C. Oh, sebenarnya maksud saya bukan itu. Jadi lebih terbuka oke. lah maksud saya jadinya apa gitu. Cara Oke. saya berkomunikasi juga Bapak pancing dari tadi. Oke, keren, 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 Pak Auro. Akhirnya jadi kayak terbuka gitu ya. Iya, betul Bapak. Apakah seperti itu ya? Jadi terbuka, Iya, akhirnya menjadi, muncul insight baru gitu ya. iya, Seperti itu ya, Pak. betul. Oke, oke. Baik, Pak Prabu. Kalau boleh saya minta kesimpulan dari obrolan tadi, Pak Prabu. Kalau kesimpulan Pak yang bisa saya Dari- sampaikan dari yang tadi kita bicarakan Pak ya. Jadi Iya, iya, iya. satu, kita mulai dari ceritanya saya. Saya ceritanya kan tidak bisa, bukan ceritanya sih, saya memang tidak bisa dalam hal komunikasi, sangat kurang dalam komunikasi. Jadi Oke, yang bisa saya lakukan untuk saat ini dan untuk sampai dengan 3 bulan yang saya anggap itu mungkin bisa merubah saya. Yang pertama saya perlu melakukan semacam pembelajaran diri sendiri dengan cara merekam bagaimana saya berkomunikasi, oke. bagaimana saya berkoordinasi dan melakukan evaluasi tersendiri dulu. Iya, Setelah itu saya bisa melakukan mempraktekannya dengan satu hari dengan satu orang yang setiap harinya akan berbeda-beda karena kita akan bertemu banyak orang, Pak.
seperti itu. Setelah itu mungkin setelah saya mempelajari diri saya sendiri, mengevaluasi diri saya sendiri, saya bisa mendapatkan suatu role model. Jadi saya bisa melihat model lain, orang lain yang bagaimana cara komunikasinya. Halo. Saya anggap, halo, halo Bapak, halo, sudah masuk Bapak? Oke, saya ulang Pak, jadi ulang Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan, yang pertama saya bisa melakukan evaluasi diri saya sendiri, setelah itu memperbaiki diri sendiri dan mendapatkan hasil yang menurut saya cukup untuk diri saya, tetapi Hmm. yang nomor dua mungkin saya harus mendapatkan suatu role model Pak. Jadi orang yang memang bisa menjadikan saya lebih baik dalam hal ini mungkin sebagai yang terdekat, mungkin atasan saya, mungkin yang tadi kita Ya. sampaikan bahwa dengan kita mengikuti semacam workshop ataupun seminar, nah di mana itu dengan topik yang memang jelas public speaking, berarti kan kita sudah Ya. memiliki role model yang memang sudah terbukti dan approve Pak dalam Oke, hal oke. itu. Keren, Dan keren. mungkin hal kecil yang mungkin yang paling kecil yang pertama kan nomor satu yang tadi untuk rekam diri sendiri, mungkin yang paling kecil setelah itu adalah mempelajari. Saya bisa meluangkan waktu di 10-15 menit lah untuk mempelajari bagaimana sih public speaking itu sebenarnya dengan platform YouTube atau platformnya Google, Instagram, dan Hmm. lainnya. Jadi Ya. waktu saya yang seharusnya me time, saya bisa gunakan untuk menambah pengetahuan juga, Pak, sebenarnya. Setelah itu mungkin di beberapa saat setelah saya melakukan hal itu, mungkin ada perubahan yang bisa saya lihat dari bagaimana lawan bicara saya menanggapi apa yang saya sampaikan. Seperti itu, Bapak. Itu sih Mantap. kesimpulan Keren. yang saya sampaikan dari tadi. Jadi udah terlihat strukturnya ya. Jadi Iya. kesimpulannya cukup cukup bagus. Dan apakah bisa muncul dari situ action plan-nya, Pak, Pak Prabowo? Rencana aksinya nih. Tadi kan udah Ya. runtut sekali nih urutannya, Pak. Mm-mm. Apakah itu bisa dibuatkan action plan-nya, Pak, Pak Prabowo? Kalau kalau dari saya, Pak, action plan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, Pak, ya. Jadi Iya, iya, iya. karena nomor satu untuk koordinasi kan mungkin agak susah nih, Pak, agak susah karena Hmm. mungkin belum ada koordinasi ataupun meeting dari saya. Mungkin Hmm. yang bisa saya sampaikan yang pertama adalah saya akan meluangkan waktu terlebih dahulu 15 menit sampai 10 sampai 15 menit untuk mempelajari bagaimana public speaking. Setelah itu saya ingin mencari tahu, Pak, bagaimana Ya, apakah ada workshop atau seminar terkait dengan public speaking. Mungkin iya, yang pertama yang kecil-kecilan saja lah dulu, bagaimana sih iya, public iya. speaking itu, apa itu public speaking, pasti hal-hal seperti itu yang dibahas. Mungkin itu yang saya ingin cari tahu terlebih dahulu, Pak, untuk sekarang. Setelah itu improve komunikasi satu hari dengan satu orang terlebih dahulu, apakah orang itu Satu bisa, hari. ya, jadi apakah hasilnya mereka paham nggak sih yang saya sampaikan. Nah, untuk besoknya saya mencoba untuk orang lain, apakah dia paham nggak sih, apakah akan ada perbedaan atau sama. Berarti kalau sama, saya yang tidak berimprove berarti, Pak, seperti itu sebenarnya. Oh, iya. Keren, keren Pak Prabowo. Jadi sudah ada action plan yang sederhana tadi, yang dibilang Iya, kecil-kecil tadi itu ya. iya, Jadi pertama, me time dengan yang me time tadi sudah digeser nih. Lebih iya, produktif yaitu 15 menit, 10 menit untuk khusus belajar yang public speaking gitu ya. Udah betul, Pak. mengkhususkan dari me time-nya itu Iya, udah ada porsi itu sendiri. Lalu yang kedua, Pak Prabowo melakukan komunikasi secara sadar gitu ya. mm-mm. Karena Betul, Pak. hasil belajar tadi kan segera dipraktekkan kan. Jadi Mm-mm. komunikasi dengan sadar kepada satu orang, minimal satu hari satu orang. Iya, Nah, betul, gitu. Pak. Nah, dan mulai mencari di platform-platform mana untuk belajar Iya, yang simple-simple dulu, yang mudah untuk pelajari supaya segera bisa dipraktekkan karena ada target satu hari satu orang. betul, Pak. Dengan berkomunikasi sadar. Sadar untuk berkomunikasi, sadar untuk improve, sadar ini belajar, sadar ini praktek. Kurang Betul, lebih seperti betul, itu Pak. Pak Pak Prabu. Baik Pak Prabu, terima Ih, kasih Pak Prabu. Kapan itu bisa dimulai berarti Pak Prabu? Yang 15 menit, 10 sampai 15 15 mungkin menit. nanti malam sih sebenarnya bisa Oh, kalau ada waktu, bisa. Pak. Oke. Terima kasih Pak Prabu. Keren. Betul. Ya, kurang lebih coaching seperti ini Pak Prabu. Jadi Pak Prabu akhirnya menjadi tahu apa yang Iya. harus dilakukan dan sudah punya rencana aksi yang nyata, mulai dari hal yang terlihat simpel tapi berdampak besar, bukan Mm, hanya untuk Pak Prabu tapi lawan bicara, bahkan di tim kerja, bahkan perusahaan, mungkin orang lain juga, mungkin keluarga atau apapun itu, dengan kemampuan berkomunikasinya.
Nggih, Baik Pak betul. Prabu, sebelum kita tutup ini Pak Prabu, boleh kasih feedback buat saya Pak Prabu? Kalau dari saya, feedback untuk Bapak, Pak. Ini secara jujur, Pak, ya, secara face to face kita sudah berbicara. Mungkin saya senang dengan cara bagaimana Bapak memancing seseorang untuk mengeluarkan apa sih maksud terdalam orang tersebut. Itu saya suka. Karena kadang-kadang orang bisa berpikir tapi tidak bisa mengatakan seperti apa, Pak. Karena yang paling susah Oh, itu mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita itu yang paling susah menurut saya. Jadi maksud kita di pikiran saya kita mau ngomong apa ya, apa ya, apa ya, apa ya. Nah, dalam sisi itu Bapak bisa bisa masuk ke orang tersebut dan membuat orang itu mengeluarkan apa sih yang dia inginkan, apa yang dia maksudkan itu sebenarnya. Itu yang menurut saya yang paling susah untuk seseorang itu untuk memancing seseorang itu menjadi apa yang dia inginkan itu yang susah Pak sebenarnya untuk oke, proses baik. sesi seperti itu. Jadi orang sadar apa sih harus dia lakukan itu yang susah menurut saya Pak. Terima kasih Pak Prabu. Ada yang perlu saya tanyakan lagi, mungkin ada yang belum sempat saya tanya, tapi kepikiran di Pak Prabu, kok saya nggak ditanya yang ini ya, mungkin ada. Mungkin itu kan tadi saya bilang tentang gini Pak. Saya bilang tadi kan tentang yang terkecil nih, goal saya terkecil. Nah, Bapak belum tanya goal terbesar saya apa Pak. Kan itu jadinya sekarang. Terkecil sudah, Oke, terbesar belum. oke, itu ya. Artinya nanti ke depannya kita tanya goal terbesarnya apa gitu ya. Betul. Jadi kan Di dari sesi kecil coaching berikutnya, ya dari oke, kecil terima kecil kasih. kecil besar seperti itu Jadi Bapak. saya diingatkan, jadi ada yang belum sempat saya tanyakan itu goal besarnya apa. Terima kasih. Ya, Bapak. Lalu, mungkin ada yang perlu saya tingkatkan untuk coaching berikutnya, Pak Prabu. Sejauh ini belum, Pak. Menurut saya sudah sangat bagus dan sudah sangat bisa saya pahami, tapi belum tentu saya orang lain akan seperti itu, Pak. Dari saya sih, saya paham maksudnya Bapak. Saya paham Eh, bagaimana Bapak mengimprove diri saya sendiri untuk berpikir lebih luas seperti itu. Baik, Pak Prabu, terima kasih sekali. Dan artinya di sesi kalau nanti kita ketemu lagi bisa jadi di Iya, online ataupun pas saat kita di face to face gitu ya, di kantor atau iya. dimanapun itu, ini PR saya. Ada yang belum ditanyakan ini supaya saya tanyakan itu. Baik, Pak Prabu, terima kasih. Oke. Sukses, Ya, terima selamat kasih sore. Bapak. Saya izin Selamat saya sore. matikan. Yuk. Makasih, Pak Ya, Prabu. terima kasih Sukses Bapak. selalu. Oke.